Halo semuanya, balik lagi sama aku Raras. Jadi di video kali ini aku mau membahas seputar industri K-pop. Kalian kalau dengar kata-kata K-pop pasti langsung kepikiran sama idol yang visualnya cantik dan ganteng, dance-nya sinkron, dan lagu-lagunya yang sangat catchy itu gak sih? Nah, tapi aku nggak mau bahas hal yang biasa-biasa aja nih. Aku mau membahas salah satu yang mungkin nggak semua idol ataupun grup bisa melakukan hal ini, yaitu membuat karya mereka sendiri. Yang mungkin lebih sering dikenal sebagai self-producing. Self-producing idol itu apa sih? Self-producing idol adalah idol yang ikut berpartisipasi langsung dalam pembuatan karya mereka sendiri. Jadi mereka nggak cuma nyanyi dan tampil di atas panggung aja, tapi mereka juga ikut menulis lirik, membuat lagu, menyusun koreografi, bahkan menentukan konsep album mereka sendiri. Kebetulan banget aku nge-stan salah satu grup yang self-producing nih. Aku nge-stan dari tahun 2021, tetapi mereka aslinya debut pada tahun 2015. Ada yang tahu grup apa? Grup tersebut adalah Seventeen. Seventeen debut di Korea Selatan pada tahun 2015 di bawah naungan Pledis Entertainment dengan total 13 member. Membernya itu ada S.Coups, Jonghan, Joshua, Jun, Oshi, Wonwoo, Uzi, Dokyeom, Mingyu, D8, Seungkwan, Vernon, dan Dino. Awalnya banyak yang bingung kenapa namanya Seventeen tapi membernya cuma 13 ya? Nah, di balik itu ada filosofinya tersendiri, yaitu dari 13 member dengan 3 unit dan satu tim yang kalau ditambahkan semua menjadi totalnya 17. Jadi walaupun mereka terbagi menjadi 3 unit, yaitu vokal unit, hip hop unit, dan performance unit, mereka tetap bersatu sebagai satu tim. Menurut aku konsep dibagi menjadi 3 unit ini cocok banget sama mereka karena member-member setiap unit ini memang ahli dalam bidang tersebut. Tapi sebelum Seventeen sukses seperti sekarang, semua kesuksesan ini nggak datang secara instan loh guys. Sebelum debut, kondisi training mereka jelas nggak semewah kondisi trainee-trainee sekarang. Mereka latihan dalam waktu yang lama dan harus belajar semuanya secara mandiri. Salah satu cerita yang cukup terkenal di karangan para fans atau yang biasa disebut K-pop adalah tentang Wonwoo. Wonwoo salah satu member yang berjasa waktu Seventeen menjelang debut. Karena apa? Karena waktu itu Wonwoo punya laptop pribadi dan akhirnya laptop tersebut dipinjam sama Uzi untuk mulai belajar produksi musik. Dari situlah dia mulai menulis lirik, bikin lagu sedikit demi sedikit, dan akhirnya berkembang jadi produser utama Seventeen sekarang. Bahkan sekarang Uzi nggak cuma memproduksi lagu-lagu untuk Seventeen aja loh, tapi juga ikut mengerjakan beberapa lagu untuk artis lain. Jadi kemampuan produksinya memang udah nggak usah diraguin lagi. Selain Uzi, juga ada Hoshi, yaitu leader dari performance team, yang punya pengaruh besar di bagian performance dan koreografi. Makanya koreografi Seventeen itu selalu detail, energinya kuat, dan selalu sesuai sama makna lagu itu sendiri. Terus member lain juga punya kontribusi masing-masing. Ada yang bantuin tulis lirik, kasih ide ataupun konsep, sampai ikut mikirin penampilan mereka di atas panggung nanti. Jadi mereka benar-benar kerjasama menjadi satu tim. Yang aku suka dari Seventeen adalah mereka itu kelihatan benar-benar menikmati proses mereka menjadi artis. Bukan cuma yang tampil hasil jadi aja, tapi mereka ikut bikin semuanya dari awal. Dan menurut aku itu yang bikin lagu-lagu mereka terasa lebih personal dan lebih punya warnanya sendiri. Kalau dengar lagu kayak Adunice, Gossip Shiana, Hot, Super, ataupun Rock With You, semuanya punya vibe yang beda-beda.
tapi tetap terasa ini tuh kayak Seventeen banget loh. Karena di industri K-pop persaingannya sangat ketat, setiap tahun selalu aja ada grup baru dengan konsep-konsep yang keren, tapi Seventeen tetap punya identitas yang kuat dan gak gampang hilang di persaingan gitu aja. Walaupun kadang ciri khas mereka suka di selain karena musik mereka, hubungan antar member juga jadi salah satu kekuatan terbesar Seventeen. Karena membernya banyak, orang biasanya mikir mereka bakal susah akur gak sih? Tapi justru mereka terkenal dekat banget dengan satu sama lain loh. Kalau kalian lihat konten-konten mereka dan behind the scene konser, kelihatan banget kalau chemistry mereka itu natural dan nyaman satu sama lain. Dan menurut aku, itu juga ngaruh ke cara mereka kerja sebagai satu tim. Mereka jadi lebih kompak waktu latihan, produksi lagu, sampai tampil di atas panggung. Sekarang, Seventeen juga udah dikenal secara global. Mereka ngadain world tour di banyak negara, tampil di acara internasional, dan menang berbagai penghargaan-penghargaan besar. Oke, segitu aja dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan semoga video ini bisa bikin kalian mengenal Seventeen dan kenapa mereka banyak dikagumi orang termasuk aku. Terima kasih semuanya. Bye-bye.